Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Agustin, Prodi Teknik Informatika semester 1, mata kuliah Kalkulus. Dosen pembimbing Ibu Nungki Andityasari MPD. Sebelumnya di sini saya akan membacakan soal yang diberikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah cari 3 artikel jurnal ilmiah terbaru 5 tahun terakhir terkait topik pengaplikasian turunan atau kalkulus pada teknik informatika. Yang kedua, buatlah review dari 3 artikel jurnal sesuai template yang sudah ditentukan dengan memperhatikan: 1. Inovasi atau kebaruan dari artikel jurnal. 2. Kerelevansian artikel jurnal dengan topik. 3. Kontribusi atau dampak artikel jurnal pada teknik informatika. Yang ketiga, ada membuat tema dan judul baru penelitian pengembangan atau dari kebaruan yang didapat. Baik, lanjut. Di sini saya akan mereview artikel yang pertama yang berjudul Analisis dan Perancangan Arsitektur Pemodelan Simulasi dalam Menentukan Calon Mahasiswa Nonaktif. Jurnal ini dibuat oleh Jurnal Teknik Ibnu Sina, ISSN 25412647, kolom dan halaman kol 7 nomor 1 halaman 16 sampai 27. Tahun 2022, penulis Oktaveza Nofri Yudi Arifin Sari Setyaning Tias. Reviewer saya sendiri Maulana Agustin, tanggal 16 Januari 2025. Oke, kita lanjut ke abstrak. Di sini ada penelitian ini bertujuan untuk mensimulasikan perhitungan data mahasiswa tidak aktif dengan membandingkan data mahasiswa tidak aktif pada semester sebelumnya untuk memprediksi tingkat tidak aktifan dan aktivitas mahasiswa pada semester berikutnya, sehingga manajemen mengetahui caranya. Banyak calon mahasiswa yang tidak aktif pada semester berikutnya untuk mengambil keputusan yang diperlukan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi pustaka. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah pemodelan waterfall dengan UML atau Unified Model Language yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Sistem ini dirancang berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, MySQL sebagai database dan menggunakan pengujian black box. Lanjut ke pendahuluan. Di sini ada tingkat keberhasilan mahasiswa yang tinggi dan tingkat kegagalan mahasiswa yang rendah dapat mencerminkan kualitas sebuah universitas. Peningkatan jumlah siswa yang sangat besar membuat pengolahan data juga semakin besar. Permasalahan saat ini adalah kurangnya informasi karena pengolahan data semakin meningkat setiap tahunnya, terutama data mahasiswa yang berpotensi tidak mengikuti perkuliahan atau non-aktif. Mahasiswa non-aktif adalah mahasiswa yang tidak mengikuti perkuliahan selama 2 semester berturut-turut. Untuk metode penelitian di sini yang digunakan adalah pengumpulan data primer dan data sekunder dalam pembuatan pemodelan simulasi untuk menentukan calon mahasiswa nonaktif pada Universitas Ibnu Sina dengan metode Monte Carlo. Hasil dan pembahasannya adalah penelitian ini yaitu memudahkan dalam memonitoring data mahasiswa nonaktif yang sudah atau telah dimasukkan oleh bagian administrasi, yang di mana data tersebut sudah tersinkronisasi dengan keuangan mahasiswa. Kesimpulannya, sistem informasi dashboard ini dirancang menggunakan pemodelan sistem Unified Modeling Language atau UML dengan simulasi perhitungan untuk menentukan calon mahasiswa nonaktif menggunakan metode Monte Carlo dan pengembangan sistem menggunakan metode waterfall serta pemrograman PHP dengan sistem database MySQL. Keaslian artikel ini tidak memiliki unsur plagiarisme yang jelas dan rinci. Hanya dalam metode penelitiannya yang meniru dari peneliti yang dulu.
Jadi penelitian di sini itu sudah metodenya meniru dari penelitian yang sudah pernah dilakukan. Referensi di sini cukup banyak ya. Untuk referensi di sini ada Alita, D. Sari, I. Isnain, AR, dan Setiawati. Tahun 2021 penerapan Naive Bayes Classifier untuk pendukung keputusan penerima beasiswa. Di sini masih banyak referensi yang lain ya. Jadi saya hanya mengambil beberapa saja. Jadi kita lanjut ke kritik metode. Pada kritik metode ini, pada penelitian ini dirancang menggunakan pemodelan sistem Unified Modeling Language UML, penjelasan tentang metode begitu rinci, tapi ada beberapa yang masih disingkat jadi akan membingungkan. Untuk kualitas analisis mudah dipahami dan rinci, tapi sedikit membingungkan di awal. Untuk relevan dengan topik, artikel sudah sangat relevan dengan topik pembahasan sampai metode penelitian hingga referensi dengan pembahasan analisis arsitektur pemodelan simulasi dalam menentukan calon mahasiswa non-aktif. Kontribusi pada teori penelitian di sini peningkatan jumlah siswa yang sangat besar membuat pengolahan data juga semakin besar. Hubungan antar artikel berhubungan dengan penerapan kalkulus dalam teknik informatika mengenai jumlah data mahasiswa aktif maupun yang non-aktif. Untuk perbedaan dan persamaan di sini ada perbedaannya membahas atau meneliti penelitian yang berbeda dan penerapan yang berbeda juga. Persamaannya adalah penelitian tersebut sangat dibutuhkan pada era yang serba modern seperti saat ini. Untuk ide atau gagasan pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel, yaitu perlunya pemodelan dilakukan simulasi sebuah untuk menentukan calon mahasiswa nonaktif. Kelemahannya, metode yang digunakan dalam artikel ini masih jarang digunakan, mungkin bisa diupdate lagi dari metode tersebut. Hal yang perlu diperbaiki, lebih sedikit teks yang disingkat agar lebih mudah pula untuk dipahami, terutama untuk orang-orang yang notabene masih awam. Usulan pengembangan, hal yang perlu dikembangkan adalah sistemnya diupdate atau diinovasikan lagi agar bisa digunakan untuk akses jarak jauh. Usulan pengembangan, jumlah mahasiswa yang sangat besar dan membutuhkan pengolahan data yang besar juga. Hasil temuannya adalah mengembangkan sistem menggunakan metode waterfall serta pemrograman PHP dengan sistem database dalam menentukan mahasiswa nonaktif. Dampak pada teknik, yaitu masyarakat atau pekerja menjadi lebih mudah karena teknologi yang sudah dikembangkan. Menggali konteks baru, di sini ada analisis dan perancangan arsitektur pemodelan simulasi dalam menentukan calon mahasiswa nonaktif menggunakan aplikasi. Selanjutnya, lanjut pada artikel kedua. Judulnya itu pembuatan animasi integral sebagai implementasi grafika komputer dengan menggunakan morphing dan OpenGL. Jurnal ini dari Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi ISSN 2615 5133, kolom dan halaman 0502 halaman 269 sampai 279 tahun 2022. Penulis Darian Khalil Alvarel, Ewaldo Rio Francisco Hutabara, Sastra Harapan Gulo. Reviewer saya sendiri, Maulana Agustin, tanggal 16 Januari 2025. Langsung ke abstrak. Abstrak di sini, penerapan grafika komputer dalam kehidupan sehari-hari sudah sering kita temukan. Salah satu contoh penerapan dari grafika komputer ini adalah penerapan teknik morphing. Morphing adalah proses transisi dari suatu bentuk objek ke objek yang lainnya. Salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk membuat teknik morphing adalah dengan metode interpolasi linear. Tujuan kami melakukan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana penerapan algoritma morphing metode
interpolasi linear dalam pembuatan animasi integral. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah mengimplementasikan algoritma morphing, metode interpolasi linear pada OpenGL, dan melakukan simulasi dalam bahasa pemrograman C++ yang nantinya akan menghasilkan animasi integral. Lanjut pada pendahuluan. Saat ini teknologi semakin maju dan berkembang semakin besar. Bahkan hampir semua bidang pekerjaan masyarakat tidak dapat lepas dari keberadaan teknologi. Salah satu teknologi yang saat ini banyak dimanfaatkan masyarakat untuk menunjang pekerjaannya adalah grafika komputer. Bidang yang paling banyak menggunakan grafika komputer adalah bidang yang langsung berinteraksi dengan manusia dan yang bersifat visual. Grafika komputer sendiri adalah suatu bidang ilmu komputer dan matematika untuk mempresentasikan dan memanipulasi data gambar menggunakan komputer. Pembuatan animasi integral merupakan implementasi dari grafika komputer. Animasi integral ini dapat dibuat dengan menggunakan algoritma morphing dan metode interpolasi linear yang dijalankan dengan bahasa pemrograman C++ dan library OpenGL. Untuk metode penelitian di sini adalah komputer grafik, morphing, OpenGL, algoritma interpolasi linear. Penelitian ini melalui 4 tahap. Pertama, perancangan atau planning, pengkodean coding, tahap pengujian atau testing, dan tahap evaluasi debugging. Dari hasil pembahasan, penelitian ini menerapkan pembuatan animasi integral dengan menggunakan teori morphing dalam grafika komputer. Kesimpulannya yaitu mengimplementasikan salah satu algoritma pada grafika komputer, yaitu algoritma morphing. Metode interpolasi linear dapat mengimplementasikan dalam pembuatan animasi integral dengan menggunakan OpenGL dan bahasa pemrograman C++. Untuk keaslian di dalam artikel ini tidak memiliki unsur plagiarisme atau tiruan, namun hanya menggunakan penelitian terdahulu untuk dijadikan referensi. Di dalamnya membahas tentang pembuatan animasi, tetapi juga terdapat coding mengcoding. Untuk referensi di sini juga cukup banyak. Mungkin saya hanya menyebutkan salah satu saja atau beberapa saja. Ya, ini Mlobo, Capart, and juga animation plans for before and after satellite image dan yang lainnya. Untuk kritik metode, pada metode penelitian ini mungkin sudah sangat jelas, tapi masih sedikit membingungkan bagi orang yang awam akan coding. Jadi mungkin bisa mengubah metodenya ke yang lebih mudah lagi. Untuk kualitas analisis, sedikit sulit memahaminya, tapi mungkin jika ada pendamping itu akan lebih mudah. Selanjutnya, relevan dengan topik, metode yang digunakan pun artikelnya relevan dengan topik yang dibahas. Metode yang digunakan pun tidak ada yang melenceng dari topik pembahasan yang membahas tentang pembuatan animasi integral. Kontribusi pada teori penelitian, penerapan yang memudahkan masyarakat tentang algoritma morphing dalam pembuatan animasi integral. Hubungan tematik antar artikel. Berhubungan dengan sistem algoritma pada teknik informatika yang menggunakan bahasa pemrograman dalam membuat animasi integral. Perbedaan dan persamaan, membahas atau meneliti penelitian yang berbeda dan penerapan juga yang berbeda. Persamaannya adalah penelitian tersebut sangat dibutuhkan pada era yang serba modern saat ini. Ide gagasan atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel, yaitu mengimplementasikan algoritma morphing, metode interpolasi linear pada OpenGL, dan simulasi dalam bahasa pemrograman C++. Kelemahannya yaitu penelitian ini bergantung pada sumber daya manusia, karena di sini membutuhkan pemeliharaan sistem dan juga updatean lainnya. Hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan mungkin agar dipermudah dalam penjelasannya agar pembaca tidak begitu sulit untuk memahami, terutama pada bagian pengkodingan. Hal yang perlu dikembangkan adalah animasi integral
Dalam metode ini dapat menjadi edukasi bagi para pengguna komputer agar bisa mendapatkan ide-ide lebih luas. Usulan pengembangan salah satu teknologi yang saat ini banyak dimanfaatkan masyarakat untuk menunjang pekerjaannya adalah grafik komputer. Hasil temuannya yaitu algoritma morphing dapat digunakan untuk membuat pembuatan animasi integral pada OpenGL dan atau menggunakan bahasa pemrograman C++ tanpa pada teknik dapat menginovasi para grafika dalam membuat animasi integral. Menggali konteks barunya yaitu pembuatan animasi integral sebagai implementasi grafika komputer dengan menggunakan web AI. Jadi untuk yang tidak bisa mengcoding akan dipermudah oleh AI gitu. Lanjut untuk artikel ketiga, yaitu optimasi kinerja sistem IoT menggunakan teknik edge computing. Jurnal Loganminfo, ISSN 2797 3298. Pol dan halaman Pol 13 nomor 2 halaman 14 1456 sampai 1461 tahun 2024. Penulis Diki Suryadi, Susan Oktiva, T. Irfan Fajri, Uli Wildan Nuryanto, Muhammad Lukman Hakim. Reviewer saya sendiri, Maulana Agustin, tanggal 16 Januari 2025. Lanjut ke abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja sistem IoT melalui penerapan edge computing. Pendekatan ini melibatkan pemindahan sebagian besar beban kerja komputasi dari cloud ke node edge yang lebih dekat dengan perangkat IoT. Dalam penelitian ini dilakukan analisis komparatif terhadap kinerja sistem IoT dengan dan tanpa penggunaan edge computing berdasarkan beberapa metrik kinerja utama, termasuk latensi, konsumsi daya, dan efisiensi bandwidth. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan edge computing secara signifikan mengurangi latensi sistem, meningkatkan efisiensi bandwidth, dan mengoptimalkan konsumsi daya. Selain itu, teknik ini juga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan pengolahan data yang lebih efisien pada perangkat IoT. Dengan demikian, edge computing dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi tantangan yang akan dihadapi oleh sistem IoT, sekaligus membuka peluang baru dalam pengembangan aplikasi IoT yang lebih cerdas dan responsif. Lanjut ke pendahuluan. Internet of Things atau IoT adalah jaringan global yang menghubungkan perangkat fisik, kendaraan, peralatan rumah tangga, dan objek lain yang dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan teknologi lainnya, sehingga memungkinkan mereka untuk mengumpulkan dan bertukar data. Menurut Moha tahun 2021, IoT memungkinkan interkoneksi antara dunia fisik dan dunia digital yang menciptakan lingkungan yang lebih cerdas dan efisien dalam berbagai aplikasi, mulai dari smart home hingga industri 4.0. Ia juga berpotensi untuk mengubah cara kita hidup dan bekerja dengan memberikan kemampuan untuk memantau, mengendalikan, dan mengoptimalkan berbagai proses secara real time. Namun meskipun IoT memiliki potensi besar, tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi IoT adalah masalah skalabilitas, keterbatasan bandwidth, latensi, dan konsumsi daya. Dengan semakin banyaknya perangkat yang terhubung, volume data yang dihasilkan meningkat secara eksponensial sehingga membebani infrastruktur jaringan dan cloud computing. Untuk metode penelitian, di sini menggunakan metode eksperimental untuk menguji efektivitas penerapan edge computing dalam mengoptimalkan kinerja sistem IoT. Eksperimen ini dirancang untuk mengukur dan membandingkan beberapa metrik kinerja utama seperti latensi, konsumsi daya, dan penggunaan bandwidth antara kedua sistem tersebut. Hasil dan pembahasan yaitu perbedaan yang signifikan antara sistem IoT dengan arsitektur cloud computing dan edge computing
waktu yang dibutuhkan data dari satu titik ke titik yang lain pada sistem cloud yaitu 150 ms, sedangkan dalam edge computing menurun rata-rata pada angka 50 ms. Kesimpulannya, edge computing adalah solusi yang efektif untuk mengoptimalkan kinerja sistem IoT, menawarkan peningkatan yang signifikan dalam hal latensi, efisiensi energi, dan penggunaan bandwidth. Dengan adopsi yang tepat, edge computing dapat meningkatkan kinerja dan keandalan sistem IoT, serta memperluas kemungkinan aplikasi IoT di berbagai sektor industri. Untuk keaslian, di artikel ini bersifat asli atau tidak ada unsur plagiarisme yang membahas tentang sistem IoT atau edge computing menggunakan metode penelitian eksperimental. Referensi di sini ada beberapa. Ini saya akan menyebutkan satu saja ya, karena ini panjang-panjang banget. Pat O. Gokhel P dan Pat S 2007. Lanjut ke kritik metode. Metode yang digunakan menurut saya sangat menantang karena menggunakan metode yang tidak biasa, yaitu eksperimental. Mungkin bisa menggunakan metode yang lebih mudah atau smart seperti survei atau yang lainnya. Kualitas analisis cukup baik dan sangat mudah dipahami dari awal, metode penelitian dan seterusnya. Relevan dengan topik. Artikel ini relevan dengan topik pembahasan dari awal sampai akhir, semuanya relevan pembahasan tentang sistem IoT atau edge. Kontribusi pada teori penelitian, mengatasi tantangan utama dalam arsitektur IoT tradisional yang bergantung pada cloud computing, seperti tingginya latensi, konsumsi daya yang besar, dan penggunaan bandwidth yang berlebihan. Hubungan tematik antara artikel ini berhubungan dengan sistem pada data mining dalam teknik informatika untuk keefisienan dalam mentransfer data. Perbedaan dan persamaan, membahas atau penelitian yang berbeda dan penerapan yang berbeda juga. Persamaannya adalah penelitian tersebut sangat dibutuhkan di era yang sudah modern saat ini. Ide, gagasan, atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel mungkin pengambilan keputusan yang lebih cepat dan pengolahan data yang lebih efisien pada perangkat IoT. Kelemahannya, penelitian ini bergantung pada lingkungan sekitar, karena beberapa di daerah Indonesia masih minim akan adanya kendaraan untuk melakukan atau mengembangkan sistem ini. Hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah agar penggunaan sistem IoT ini tidak sembarangan orang atau harus dengan orang yang paham agar bisa lebih berkembang lagi. Hal yang perlu dikembangkan, penggunaan sistem IoT sedikit dipermudah lagi agar orang awam atau kalangan muda dapat menginovasikan kembali ke sistem yang lebih jauh atau dapat dikembangkan lagi. Usulan pengembangan menghubungkan berbagai perangkat melalui jaringan internet, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi, berbagi data, dan bekerja secara otomatis tanpa intervensi manusia. Hasil temuannya yaitu edge computing dapat meningkatkan kinerja dan keandalan sistem IoT dan memperluas berbagai industri masyarakat. Dampak pada teknik, pemanfaat kecepatan data juga mempermudah pekerjaan masyarakat di segala bidang industri maupun yang lainnya. Untuk menggali konteks baru, di sini ada optimasi kinerja sistem IoT menggunakan teknik edge computing dan OpenGL atau penggabungan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Bila masih ada kurangnya dari 3 artikel tersebut, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.